Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulang, Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi: menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehilapannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sajadah dalam Al-Quran. Banyak terdapat ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 15, Quran surat As-Sajadah nomor surat 32 ayat 15, Quran surat Al-A'raf nomor surah 7 ayat 206, Quran surat An-Najm nomor surat 53 nomor ayat 62, Quran surat Maryam nomor surat 19 ayat 58, Quran surah Al-Hajj
nomor surah 22 ayat 77. Quran surat Al-Alaq nomor surah 96 ayat 19. Quran surat An-Nahl nomor surah 16 ayat 49. Quran surat An-Naml nomor surah 27 ayat 26. Quran surat Al-Isra nomor surah 17 ayat 109. Quran surat As-Sad nomor ayat 38 Quran surah As-Sad nomor surah 38 ayat ke-24. Quran surat Hajj nomor surah 22 ayat ke-18. Quran surah Al-Insyiqaq nomor surah 84 ayat ke-21. Quran surah Al-Furqan nomor surah 25 ayat ke-60. Itulah ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah di luar sholat, yaitu menghadap kiblat. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Melakukan takbiratul ihram. Sujud satu kali disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah di dalam salat. Jika dilakukan di dalam salat, orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melakukan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan setan, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur yaitu diawali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bangun dari sujud, kemudian salam.
hikmah melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada nikmat anugerah dan karunia kepada manusia, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.